Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Anda soleh-soleh kelas 2A? Semoga sehat selalu ya. Seperti biasa nih, ketika Ustazah tanya bagaimana kabarnya, kalian jawab dengan penuh semangat ya. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah, luar biasa, Allahu Akbar ya. Alhamdulillah, masih semangat ya. Tadi Alhamdulillah Ananda sudah melaksanakan rutinitas pagi, sholat duha, life skill. Selanjutnya tadi juga Ananda sudah berolahraga, sudah ya, sudah dilaksanakan ya tadi tugasnya dari Ustadz sebelumnya. Nah, Alhamdulillah sekarang sebelum mulai pembelajaran ke tematik ya, tema 1, kita tepuk semangat dulu. Masih semangat kan? Tadi kan sudah olahraga, jadi semangatnya harus terus membara ya, karena ini masih pagi. Oke, kita tepuk semangat ya. Masih ingat? Yuk, tepuk semangat. Semangat. Ye, tetap semangat ya Nanda semuanya. Oke, tadi sudah pemanasan, sudah berolahraga juga, Ananda sudah mengerjakan materi penjaskes juga. Sudah ucapkan terima kasih. Selanjutnya kita ke materi pembelajaran tematik ya. Tema 1, hidup rukun. Silahkan Ananda dibuka buku paketnya ya. Masih tema 1, subtema 1, hidup rukun di rumah. Ya, silahkan dibuka buku paketnya. Bagi yang belum punya buku paket, silahkan bisa ditulis di buku tulis sambil menyimak video ini ya. Nah, dibuka halaman 35. Oke, perhatikan baik-baik ya. Ya, di halaman 35 ini silahkan Ananda berdoa terlebih dahulu, tadi sudah ya. Selanjutnya membaca teks yang berjudul Asrinya Rumah Keluargaku. Silahkan Ananda baca dulu teksnya. Ini juga sudah termasuk literasi ya, karena Ananda sudah membaca teks di pembelajaran 5 ini. Kita akan belajar tentang melaksanakan nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Kemarin kan sudah ya, ada berapa nih Pancasila? Ada berapa? Ada 5 ya. Ustazah ingatkan Pancasila, berarti Panca itu apa? 5, sila itu dasar. Jadi dasar negara Indonesia adalah Pancasila yang terdiri dari 5 Pancasila. Masih ingat ya, ke-1 apa, ke-2 apa, ke-3, 4, 5. Sebelumnya sudah kita pelajari beserta simbol-simbolnya. Lanjut di halaman 36, teksnya masih teks ya. Silakan Ananda baca sampai titik, sampai kaki ringan tangan di situ ya. Setelah Ananda semuanya membaca teks yang tadi, nah silakan di sini Ananda boleh berdiskusi dengan yang di rumah ya. Berdiskusi tentang pertanyaan-pertanyaan yang sudah diajukan di buku paketnya. Yang pertama, mengapa halaman rumah Nina selalu indah dan rapi? Nah, ketika ada pertanyaan mengapa, itu pasti jawabannya harus ada kata karena ya. Jadi nanti ini diisi sesuai teks yang sudah Ananda baca yang berjudul Asrinya Rumah Keluargaku ya. Nah, setelah itu hasilnya ditulis di kolom yang ini ya, kolom diskusi, hasil diskusi. Diskusinya boleh sama kakaknya ya, boleh sama orang tuanya, boleh sama nenek, uwa, boleh. Ditulis di hasil diskusi dari nomor 1 sampai nomor 5. Nah, selanjutnya di bawah ini ada ayo berlatih menerapkan nilai-nilai sila Pancasila dalam kehidupan sehari-hari ya. Di sini Ananda ceritakan pengalaman
menerapkan sila ketiga. Jadi hanya penerapan atau pengamalan sila ketiga saja selama di rumah. Nanti Ustazah beri contohnya ya. Oke, selanjutnya ke halaman 37. Di sini ada menulis kata ungkapan dan artinya dalam kalimat. Oke, di sini ada kata-kata ungkapan. Masih ingat ungkapan itu apa? Ya, betul sekali. Ungkapan itu apa? Ayo, ungkapan apa? Kemarin masih ingat? Kita sudah berulang-ulang ya pembelajarannya rata-rata tentang ungkapan. Apa ya ungkapan kemarin? Tidak terdengar suaranya? Ungkapan, ya betul sekali, ungkapan adalah kelompok kata atau gabungan kata yang menyatakan makna baru, ya, menyatakan makna baru berarti misalkan di sini ada kata-kata yang digaris miringkan ya. Ada kata rendah hati, buah hati, lalu buah tangan, selanjutnya cepat kaki ringan tangan, lalu kepala dingin. Nanti Ananda artikan maksudnya itu apa. Lalu di bawahnya menggunakan kata ungkapan dalam kalimat. Kata ungkapannya boleh sesuai dengan teks yang di atas ya. Kata rendah hati, buah tangan itu boleh digunakan lagi di kata ungkapan kalimat. Di kata ungkapan kalimatnya boleh menggunakan ungkapan yang di atasnya. Ini yang 1-5 ungkapannya boleh ditulis lagi di sini. Dia ayo menulis ya, tapi dengan kalimat yang berbeda. Jika memang nanti ada kesulitan, boleh ditanyakan langsung ya japri ke Ustazah. Lalu selanjutnya di sini ada menuliskan kata ungkapan dalam kalimat. Buatlah kalimat yang di dalamnya terkandung kata ungkapan. Ini hampir sama seperti yang sebelumnya, jadi masih tentang kata ungkapan ya. Oke, selanjutnya untuk penjelasan dan contoh yang tadi sudah Ustazah jelaskan, termasuk contoh Pancasila dalam contoh pengamalan Pancasila di rumah, nanti Ustazah jelaskan melalui video ya. Silahkan disimak videonya ya. Di sini ada tema 1, subtema 1, pembelajaran 5 ya. Di sini adalah bacalah teks. Ini hampir sama seperti tadi ya di halaman 35. Kebersihan rumah tempat tinggal Udin selalu terjaga. Kenapa? Karena setiap anggota keluarga bertugas menjaga lingkungan di rumah. Nah, lalu di sini Ustazah akan menjelaskan sikap dan keluarga Udin itu menunjukkan pengamalan Pancasila ketiga. Mengapa? Karena Udin dan keluarga melaksanakan tugas secara bekerja sama. Jadi itu merupakan pengamalan Pancasila ketiga ya. Nah, melaksanakan tugas secara bekerja sama termasuk pengamalan sila ketiga Pancasila, yaitu Persatuan Indonesia. Nah, di sini ada beberapa contoh pengamalan sila ketiga sama di rumah. Yang pertama, membersihkan rumah secara bersama-sama. Yang kedua, belajar bersama dengan adik atau kakak. Selanjutnya yang ketiga, bermain bersama kakak atau adik. Itu salah satu contoh pengamalan sila ketiga di rumah ya. Nah, sekarang kita lanjut ke halaman 37 untuk penjelasannya. Mencari makna ungkapan pada kalimat. Oke, perhatikan baik-baik. Udin menjadi juara pertama lomba menggambar, tetapi ia tetap rendah hati. Kata ungkapannya mana? Tepat sekali, kata ungkapannya adalah apa Nanda kata ungkapannya?
Rendah hati, betul. Rendah hati itu artinya tidak sombong, ya. Selanjutnya yang kedua, ayah dan ibu mengasihi buah hatinya. Mana nih kata ungkapannya? Ada kata yang dicetak miring ya. Berarti kata ungkapannya adalah buah hati. Betul sekali, buah hati artinya anak. Oke, selanjutnya di situ yang ketiga ada Udin senang mendapat buah tangan dari ayah. Nah, mana nih kata ungkapannya? Kata ungkapannya adalah buah tangan. Silahkan Ananda artikan buah tangan itu artinya apa. Nanti diisinya boleh di pinggirnya ya. Di halaman 37 itu mengartikannya boleh di pinggirnya. Tadi Ustazah sudah kasih contoh dua soal. Yang pertama rendah hati artinya tidak sombong. Selanjutnya yang kedua buah hati artinya anak. Yang ketiga 45 silahkan Ananda artikan, diisi di samping kalimatnya ya. Ya, Ananda sudah menyimak tadi penjelasannya ya. Nah, tugasnya tadi di halaman 36 ya. Tugasnya tadi sudah dijelaskan di awal, halaman 36. Ustazah ingatkan kembali, itu silahkan berdiskusi dengan kakak atau uwa atau paman atau nenek atau siapapun yang ada di rumah, orang tua ya, berdiskusi mengisi sesuai pertanyaan yang sudah ada di buku paket. Dan jawabannya itu tidak jauh dari teks yang sudah Ananda baca yang berjudul Aslinya Rumah Keluargaku ya. Setelah itu Ananda menceritakan pengalaman yang menerapkan sila ketiga Pancasila di rumah. Tadi sudah diberi contoh ya, Ustazah sudah memberikan contohnya 3. Nanti boleh Ananda menuliskannya sesuai dengan pengalaman masing-masing. Lalu selanjutnya di halaman 37 ya. 37 ini menuliskan kata ungkapan dan artinya. Artinya ditulis di pinggir kalimatnya saja ya. Boleh di pinggir kalimatnya karena kata ungkapannya pendek-pendek. Jadi Ananda boleh diberi keterangan saja di pinggir kalimatnya. Rendah hati artinya apa, buah hati artinya apa, buah tangan artinya apa. Ya, selesai. Mungkin hanya itu tugas tematik pembelajaran 5 kali ini. Semoga Ananda senantiasa Allah mudahkan dalam mengerjakannya. Juga ayah bunda senantiasa bersabar dalam membimbing Ananda semua di rumah. Tetap semangat ya, jaga kesehatan di rumah. Dan semoga Ananda tetap istiqomah melaksanakan segala kegiatan yang sudah tertera di jadwal selama pembelajaran online ini. Ustazah ucapkan terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.